Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman dan yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu dampak perang Amerika dan Cina. Ya, kami kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Fadil Ananda, yang kedua ada Friska Diva, yang ketiga ada Hafiz Hakim, yang keempat ada Hatman Abi Salim, saya sendiri, dan yang terakhir ada Muhammad Darmawan. Baik, yang pertama ada perjanjian internasional. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mengarahkan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum nasional. Menurut hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional, satu perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. Yang kedua, harus tunduk pada ketentuan hukum internasional. Dan yang terakhir, perjanjian internasional juga harus memenuhi persyaratan di mana menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Untuk selanjutnya kami serahkan ke teman saya. Dampak perang dagang antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu seberapa besar dampak perang dagang bagi perekonomian Cina sendiri? Cina kembali berseteru dengan Amerika Serikat setelah sebelumnya mereda. Perang dagang antar kedua negara ekonomi besar itu kembali memanas. Negara dengan penduduk paling banyak di dunia itu menegaskan tidak takut menghadapi ancaman-ancaman yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, menjelaskan ekonomi Cina merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Meski begitu, perang dagang juga berdampak pertumbuhan ekonomi Tiongkok sendiri. Menurut ekonomi Tiongkok masih tetap bergairah. PDB Tiongkok tahun lalu bertumbuh 6,6% dan ekspor bertumbuh 9,9%. Lalu pada kuartal pertama 2019, pertumbuhan PDB Tiongkok sebesar 6,4% dan pertumbuhan ekspor sebesar 1,4%. Xiao menambahkan, dari Januari hingga April 2019, nilai investasi asing yang terrealisasi di Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 6,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu seberapa besar dampak perang dagang bagi perekonomian Cina sebenarnya? Perang dagang telah membuat aliran dana investasi Cina di Amerika Serikat semakin merosot. Nyaris 90% sejak Donald Trump menjabat. Kejatuhan itu yang dirasakan secara luas di seluruh sektor ekonomi berasal dari pengawasan terhadap investasi Cina, serta Beijing memperketat batas pengeluaran asing. Selama bertahun-tahun, investasi Cina ke Amerika Serikat semakin cepat, dengan uang mengalir ke otomotif, teknologi, energi, dan pertanian, serta membuka lapangan pekerjaan baru di Michigan, Carolina Selatan, Missouri, Texas, dan negara bagian lainnya. Ketika ekonomi Cina melonjak, pemerintah negara bagian dan lokal bersama dengan perusahaan-perusahaan Amerika tampak mengambil sebagian dari dana Cina itu. Tetapi perang dagang Trump membantu membalikkan keadaan kerjasama investasi Amerika Serikat dan Cina. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina bagi Indonesia. Yang pertama, dampaknya yaitu ekspor Indonesia tertekan. Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah menjelaskan, perang dagang yang terjadi itu dapat makin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Sebab, ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia selaku eksportir bahan baku. Di samping itu, perang dagang tersebut juga dapat membuat negara lain menyasar Indonesia dalam melakukan impor sejumlah barang yang sebelumnya dikirim ke Amerika Serikat atau Cina.
Yang kedua, bisa mengancam pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan soal kondisi perekonomian global yang terus dibayangi masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Hal tersebut bisa berdampak pada pasar modal. Ketua Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengatakan, Indonesia jangan terlena, sebab ancaman dari kondisi perekonomian global yang belum membaik tersebut bisa mengancam ekonomi nasional. Dampak yang ketiga yaitu pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia mencapai 5,05% secara tahunan di kuartal 2 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya yaitu 5,27%. Yusuf Kala mengatakan ada beberapa penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi RI tersebut. Salah satunya yakni akibat perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang Cina yang makin konfliknya makin tinggi. Trump mau menambah bea barang Cina yang mau dikasih bea masuk. Akibatnya tentu produksi Cina akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ricky. Dampaknya bagi perdagangan dunia dan ekonomi global. Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bakal anjlok pada tahun depan. Hal ini bisa terjadi jika perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina terus berlangsung. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ini menuturkan perang dagang telah berdampak kemana-mana, terutama berdampak pada sumber pendapatan beberapa negara dari ekspor yang menurun akibat perang dagang. Perang dagang yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Cina justru merugikan kedua negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terjadi penurunan tajam dalam ekspor dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen di kedua negara. Dalam laporan lembaga PBB, Conference on Trade and Development atau UNTAD, kenaikan tarif membawa efek buruk bagi AS dan Cina dan beresiko menyebar ke ekonomi global. Baik, jadi itulah beberapa kesimpulan, beberapa materi-materi dan penjelasan dampak akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Tentunya negara kita sendiri, Indonesia, juga merasakan dampaknya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.